Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang prakiraan pengendapan. Ini adalah bagian terakhir dari bab KSP. Nah, perakiraan pengendapan atau memperkirakan terjadinya pengendapan dari suatu reaksi. Bagaimana caranya? Nah, untuk memperkirakan terjadinya pengendapan atau tidak pada suatu pencampuran suatu zat atau pada suatu reaksi, maka kita hanya bisa dengan membandingkan harga KSP dengan harga KC. Apa itu KC? KC itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisiennya. Jadi, cara menghitung KC itu sama dengan menghitung KSP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bedanya, kalau KSP adalah tetapan yang nilainya hanya bergantung pada suhu, jadi nilai KSP itu selalu tetap selama suhunya tetap. Tapi kalau KC itu nilainya tergantung pada konsentrasi garam yang dilarutkan. Ketentuannya, jika harga KC kurang dari KSP, maka ini disebut sebagai larutan belum jenuh. Jadi tidak terbentuk endapan. Jika harga KC sama dengan KSP, maka ini disebut sebagai larutan tepat jenuh. Di sini larutan tepat akan mengendap, masih akan. Jadi belum ada endapan di sini. Jika harga KC lebih besar dari KSP, maka ini disebut sebagai larutan lewat jenuh. Disinilah baru ada endapan yang terbentuk. Kita langsung ke contoh soal untuk lebih memahami bagaimana cara memperkirakan terjadinya suatu endapan. Tunjukkan dengan perhitungan apakah terbentuk endapan PbCl2 apabila 1 liter larutan PbNO3 2 kali 0,2 molar dicampur dengan 1 liter larutan NaCl 0,1 molar. Harga KSP dari PbCl2 adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. 1 liter PbNO3 2 kali 0,2 molar ditambah dengan 1 liter NaCl 0,1 molar. Dari sini kita cari dulu harga molnya, karena yang diketahui volume dan molaritas, maka untuk mencari mol adalah dengan cara mengkalikan. Jadi volume dikalikan molar akan diperoleh molnya. Jadi mol dari PbNO3 2 kali adalah 0,2 mol. Sedangkan mol dari NaCl yaitu 1 liter kali 0,1 molar hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, langkah berikutnya kita buat reaksi ionisasi dari PbNO3 2 kali diionkan menjadi Pb2+ plus 2NO3 mil. Kemudian kita masukkan harga molnya. PbNO3 2 kali itu tadi 0,2 mol. Maka kita ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, sehingga mol dari Pb2+ adalah 0,2 mol juga, dan mol NO3 min adalah 0,4 mol karena koefisien NO3 nya adalah 2. Selanjutnya kita ionkan NaCl. NaCl ionkan menjadi Na plus Cl min. Kita masukkan harga mol dari NaCl 0,1 mol, maka harga mol dari Na plus adalah 0,1 mol juga, dan Cl min nya juga
0,1 mol. Oke. Berikutnya, nah di sini yang diminta adalah kita memperkirakan apakah terbentuk endapan PbCl2 atau tidak. Nah, ini adalah PbCl2. PbCl2. Maka kita buat reaksi ionisasi. PbCl2 diionkan menjadi Pb2+ dan 2Cl-. Nah, PbCl2 ini diharapkan berasal dari Pb2+ dari NO3 2 kali dan Cl- nya diperoleh dari larutan NaCl. Karena ini merupakan campuran, maka kita bisa menghitung volume campuran. Volume campurannya adalah 1 liter ditambah 1 liter sama dengan 2 liter. Sekarang kita buat rumus Qc-nya. Qc dari PbCl2 adalah konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi Cl- pangkat 2. Nah, rumus ini diperoleh dari reaksi ionisasi PbCl2 ini. Karena cara menghitung Qc itu sama dengan cara menghitung Ksp. Jadi langkahnya kita harus ionkan dulu senyawanya. Kemudian baru kita menentukan rumusnya dengan konsentrasi ion-ion pangkat koefisiennya. Jadi Qc PbCl2 di sini adalah konsentrasi Pb2+ kali konsentrasi Cl- pangkat 2. Nah, Pb2+ diperoleh dari larutan PbNO3 2 kali. Di sini besarnya 0,2 mol, maka kita harus mencari konsentrasinya. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Sehingga konsentrasi Pb2+ adalah 0,2 mol dibagi dengan volume campurannya tadi adalah 2 liter. Kemudian untuk konsentrasi Cl- diambil dari larutan NaCl tadi. Cl-nya kan 0,1 mol. Sehingga konsentrasi Cl- adalah mol Cl-nya dibagi dengan volume campuran, yaitu 0,1 dibagi dengan 2 liter. Nah, sehingga ini diperoleh 0,2 per 2 pangkat 1 kali 0,1 per 2 pangkat 2. 0,2 per 2 hasilnya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sedangkan 0,1 per 2 itu adalah 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian jangan lupa untuk dikuadratkan. Sehingga diperoleh harga 10 pangkat min 1 kali 5 kuadrat adalah 25. Kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Nah, diperoleh harga 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kita sudah memperoleh harga Qc-nya. Kemudian kita bandingkan 2,5 kali 10 pangkat min 4. Itu kalau kita bandingkan dengan harga Ksp dari PbCl2 yang 1,7 kali 10 pangkat min 5. Ternyata harga Qc lebih besar dari harga Ksp. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, kalau harga Qc lebih besar dari harga Ksp, maka di sini terbentuk endapan PbCl2. Jadi pencampuran 1 liter PbNO3 2 kali 0,2 molar dengan 1 liter larutan NaCl 0,1 molar ini terbentuk endapan. Diperoleh dari mana ini? Dari harga Qc itu ternyata lebih besar daripada harga Ksp. Oke, gampang ya. Nah, kalian coba ulang-ulang mengerjakan soal ini, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Mudah sekali. Kalau sudah bisa, silakan mengerjakan latihan soal berikut ini. Sebanyak 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar
dicampur dengan 10 ml larutan NaOH 0,01 molar. Jika KSP CaOH 2 kali adalah 8 kali 10 pangkat min 6, apakah terbentuk endapan CaOH 2 kali? Nah, silakan dikerjakan langkah-langkahnya seperti yang sudah Bu Inung contohkan sebelumnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Terima kasih.